Beliau mengatakan, jika seorang santri benar-benar sidik ma Allah dalam santriannya, maka dia akan mengambil faedah daripada kipas yang berbunyi. Bunyinya kipas yang rusak. Seorang santri kalau dia benar-benar ingin jalan sama Allah, Allah akan bunyikan itu yang namanya bunyi kipas menjadi petunjuk buat dia. Kalau dia benar-benar. Sampai dikatakan ada seseorang dia jualan bayam. Ada seseorang jualan bayam mengatakan sa'atul barri, bayam, siapa yang mau beli bayam? Ada orang dia ini ahli syar, ahli maksiat, tapi ketika duduk dia ini ingin nyari, ya Allah saya capek maksiat, saya ingin nyari guru, saya ingin menemukan orang saleh yang bisa saya jadikan pegangan. Allah kirim tukang sayur lewat di depannya. Bayam, sa'atul barri. Ini dua orang nakal ketika ngelihat orang ngomong sa'atul barri, dua-duanya pingsan. Kata si tukang bayam, ini orang ditawari sa'atul barri, ditawari bayam, siu berataan tuh man. Kayak apa deh? Allah bizalahmat. Ditawari bayam, nggak taunya pingsan. Lari ini orang tukang bayam, kemudian dilihat dari jauh. Ini orang mati apa kenapa? Apa dia alergi dengan suara sa'atul barri, suara bayam? Ketika sadar didekati sama yang jual bayam. Pak, saya tadi minta maaf. Menawarkan sa'atul barri. Tapi kenapa kamu pingsan? Saya terima kasih sama kamu. Kamu adalah guru saya. Loh kenapa? Saya bukan guru. Saya ngaji nggak bisa. Sholat saya sa'awa. Kadang-kadang saya sholat. Kenapa saya jadi guru kamu? Naam. Allah mengirim kamu. Kamu tahu ketika kamu teriak tadi sa'atul barri, saya mendengar apa? Sa'atul birri. Waktunya berbuat baik wahai hambaku. Waktunya engkau berbuat baik. Sekarang waktumu untuk bertobat berbuat baik. Langsung aku sadar gara-gara engkau adalah guruku wahai tukang bayam. Yang satunya ditanya, kamu kenapa? Naam, ketika kau mengatakan sa'atul barri, yang terdengar di telingaku adalah is'a tarobirri. Is'a, jalan wahai hambaku, kemari tarobirri, kau akan lihat kebaikanku, kau akan lihat pengampunanku. Artinya orang kalau sungguh-sungguh dia akan menemukan sosok guru yang akan menyampaikan kepada Allah. Apa istimewanya duduk dengan orang soleh? Pelajaran dari Habib Toha adalah suka duduk dengan orang soleh. Apa istimewanya duduk dengan orang soleh? Ada 3. 1, nakhudul wadi'ah. Kita duduk sama orang soleh itu adalah ngambil titipan. Orang soleh itu adalah tukang paket. Orang soleh itu adalah tukang paket. Kita lihat. Dikatakan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Al-Habsi. Beliau mengatakan bahwasannya, idza auda'allahu sir ala yadi syekh li ahli al-buldan al-ba'idah yursiluhu ma'atil midhi yublighu ahlahu. Dikatakan Habib Abu Bakar Al-Attas, jika seorang guru ingin menyampaikan sir makom kepada seseorang yang pecintanya yang ada di jauhnya, maka guru tersebut akan mengirimkan santrinya untuk sampai kepada pecintanya tersebut. Ini Habib Toha, dia dapat paket, diambil paketnya. Di mana paketnya? Paketnya ada di Habib Ahmad bin Ali Bafagi. Dia ngambil paket, ziarah orang soleh ini ngambil paket. Ketika Habib Ahmad bin Ali Bafagi ngelihat Habib Toha datang, hatinya siap untuk dikasih paketnya. Pas umurnya cukup untuk menerima, diberikan. Kita lihat, nggak jadi anak kecil, nggak bisa diremehkan. Beliau walaupun dohirnya biasa, Habib Toha, ketika sudah mendapatkan pandangan, sudah ngambil paket, wah, kayak orang pesen air haus. Ketika air datang, segar dia. Begitu juga Habib Toha, ngambil paket di Habib Ahmad bin Ali Bafagi. Dikatakan bahwasannya, kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilaihi famasara sibyan.
Berapa banyak anak kecil main di depan orang soleh, dipandang oleh orang soleh tersebut, nggak jadi anak kecil, langsung jadi wali besar. Habib Toha biasa. Mungkin kelas, mungkin kalau dibilang habaib biasa, kelas awam. Tapi hati beliau bersih. Beliau mau ambil paket. Ketika beliau ambil paket, langsung diangkat jadi Allah. Berapa banyak orang menjadi manfaat di tangannya Habib Toha. Kenapa? Ngambil paket datang ke tempat orang soleh itu. Mudah-mudahan saya datang ke sini bukan sampean yang ngundang, bukan sahibul hajah. Setiap habaib yang datang kepada haul daripada orang soleh, maka orang soleh tersebut yang ingin mendatangkan orang tersebut. Dan setiap orang soleh yang datang ke satu tempat, berarti dia punya paket yang akan disampaikan. Berapa banyak kita dengarkan ceramah para habaib. Kamu nggak pernah ketemu dengan Habib Salim Asyatiri. Kamu nggak pernah ketemu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kamu nggak pernah ketemu dengan yang namanya itu, apa namanya, Al-Habib Umar. Tapi subhanallah, kamu duduk dengan santrinya. Habib Umar titip lewat santrinya, kasih paketku ini, antarkan ke Samarinda. Berapa banyak orang yang mengambil. Di sini Al Habib Hasan Al-Muhdar, santri daripada Al Habib Umar. Ambil paket kalian. Siapa tahu Habib Umar adalah guru anda. Dan Syekh Murabbi nggak harus berjumpa. Syekh Murabbi nggak harus bertemu. Syekh Murabbi nggak harus talaki. Bahkan dari jarak jauh pun mereka akan memberikan paket kepada kita. Mudah-mudahan anda semua malam ini dibungkus oleh Allah dengan pemberian sir Rabbani. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Hah? Apa yang pertama? Wadi'ah, mengambil paket. Yang kedua, apa istimewanya duduk dengan orang soleh? Sobunul gulub. Duduk dengan orang soleh itu adalah sabunnya hati. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan bahwasannya, majlis da'wah ila Allah wa dzikrus salihin. Majlis disebutkan di situ daripada orang soleh. Sejarah orang-orang soleh, sobunul gulub wa ma'ul gulub. Majlis seperti ini adalah sabunnya hati. Bagi pendosa akan menjadi sabun, akan bersih hati kita. Kalau duduk sama orang soleh, nggak perlu surban, nggak perlu glowing. Yang diperlukan adalah hati yang bersih. Kata Habib Ali Al-Habsyi, berusahalah engkau menjadi berusahalah engkau hatimu untuk siap menerima pemberian daripada orang soleh. Kenapa? Idza mata wali, kata Habib Ali Al-Habsyi, jika mati seorang yang soleh meninggal dunia, maka sirnya tidak dikubur bersama dia, akan tetapi digantikan kepada orang lain. Oleh karena itu, berusahalah kalian untuk berhak menerima. Di kota Tarim, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Di kota Tarim dikatakan sampai ada istilah di kota Tarim itu apa? Ta'addab fit tarim hatta ma'akila biha. Yang sopan kamu kalau berada di kota Tarim, walaupun dengan anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing di kota Tarim pernah mendapatkan pandangan orang soleh. Diceritakan ada orang soleh jalan ba'dal isya, melihat ada anjing berjalan, diikuti segerombolan anjing. Anjing ini duduk, anjing di belakangnya ikut duduk. Anjing ini jalan, yang di belakangnya ikut jalan. Akhirnya heran ini orang soleh. Ini anjing yang di depan kok ada nur. Anjing, najis muholado, ada nur di dalamnya. Diambil lagi sama orang soleh. Ketika diambil, anjing-anjing yang di belakang itu gak ikut lagi. Kemudian dicari, siapa yang naruh sir dari Allah ke anjing ini, siapa? Ditanya, fulan. Kalau sama. Kenapa ente taruh sir, ente taruh di anjing? Nggak ente kasih anak ente, nggak ente kasih santri ente. Apakah gal na'am bainal maghrib wal isya, ana mendapatkan sir dari Allah lebih, ana nggak kuat menerimanya, harus ana berikan, seharusnya ana berikan kepada anakku. Tapi aku lihat anakku ketika duduk bersamaku, dia nggak punya wudhu, sehingga aku pindah ke anjing daripada kepada anakku. Artinya apa? Siapkan diri kita ketika duduk di depan orang soleh supaya kita berhak mendapatkan. Yang hadir di tempat ini, hati kalian bagaikan gelas. Di saat ini Rasulullah insya Allah hadir. Di saat ini insya Allah Habib Ali Habsyi hadir. Di saat ini insya Allah Habib Toha hadir. Di saat ini insya Allah Ahli Zambal hadir di depan kita. Mereka nyari tempat yang siap. Hatinya yang siap akan diisi. Jangan maksa.
Kamu punya gelas kotor hadir ngomong, "Gol Habib diisi." Jangan, kamu hari ini hadir hall ini saya bersihkan aja dulu ya. Gol enggak, Habib isi. Kalau kamu kotor diisi madu, gelasnya ada kotorannya, kamu minum pun madunya akan menjadi penyakit. Oleh karena itu, bersihkan hati kamu, maka Allah akan memberikan sir daripada para wali-walinya. Oleh karena itu majelis ini apa manfaatnya? Sobunul gulub wa ma'ul gulub. Sabunnya hati. Ini istimewanya majelis seperti ini. Duduk dengan orang soleh. Enggak ada, Beb. Bukannya dulu wali. Zaman dahulu. Sekarang mana ada wali? Dikatakan bahasanya, yaqulu qaumun an hudahum dallu. Qad udimu fi asrina au gallu. Banyak orang mengatakan wali itu dulu. Sekarang nggak ada. Zaman guru Habib Soleh Tanggul, Habib Fulan, ada guru Zaini, ada Fulan, ada wali. Sekarang udah jarang. Dikatakan fakullahum kalla walakin jallu an yandurahum ayunil juhali. An yandura ayunil juhali, terlalu mulia untuk dipandang oleh mata-mata ahli maksiat. Terlalu mulia wali Allah untuk dipandang oleh orang-orang yang bodoh. Wali nggak pernah kurang, warni nggak pernah kurang. Fa kaifa yakhlu alami syahada anhum wa hum fihi hudatil goda. Bagaimana alam ini akan kosong daripada sosok wali Allah, sedangkan mereka adalah petunjuk, pelita, lampu daripada sebuah daerah. Nggak akan kosong, Pak. Wali nggak akan kosong di sebuah daerah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, apa istimewanya duduk dengan orang soleh? Istimewa duduk dengan orang soleh adalah asbabus sa'adah darin. Akan beruntung di dunia, akan beruntung di akhirat. Sampai kalau kepingin beruntung, duduk dengan orang soleh. Jalin hubungan dengan orang soleh, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sama, nggak ada bedanya mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Beb, Habib Toha kan sudah meninggal. Habib Ali Habsyi kan sudah meninggal. Kenapa kita menjalin mereka? Ada seorang syekh yang bernama Syekh Ahmad bin Abdul Qadir bin Uqba Asyibami. Syekh Ahmad bin Abdul Qadir bin Uqba Asyibami, dari daerah namanya Shibam di negeri Yaman sana, di dekatnya apa namanya, di dekatnya kota Tarim. Dikatakan Syekh Ahmad bin Abdul Qadir bin Uqba Asyibami pernah ditanya, "Qul ya Syekh, hal imdadil hayy agwa am imdadil mayyit?" Pemberian orang soleh yang masih hidup itu lebih banyak atau pemberian orang soleh yang sudah meninggal dunia? Apa kata beliau? Beliau mengatakan bal imdadul mayyit aktar wa akbar li'annahu fi bisatil haq. Pemberian wali yang sudah meninggal itu lebih banyak daripada wali yang masih hidup. Kenapa? Karena orang soleh yang sudah meninggal, mereka di dalam jamuan Allah, hidangan Allah, sehingga mudah untuk memberikan apa yang akan diberikan kepada para pecintanya. Orang-orang soleh dulu, Pak, mau nyampe Nabi itu nggak sembarangan, lewat tangganya. Kuncinya sampai Nabi itu adalah ahlil bait. Apa kata Rasulullah? Ahibbullah lima yagdukum bihi min ni'ami. Cintai Allah, Allah yang meliputi nikmat kepada kalian. Wa ahibbuni bihubbillah. Cintai aku sebagai bukti cinta kamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintai anak cucuku sebagai bukti cintamu kepadaku. Pintunya Rasulullah, kuncinya ahlul bait. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibur Ratib, beliau mengatakan, al-yaddu lana min arba. Orang soleh peganganku itu ada 4. Al-faqih was-siggaf wal-muhdar wal-idrus. Wali yang aku jadikan tumpuanku ada 4 orang. Al-faqih, faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Was-siggaf, Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Wal-muhdar, Al-Habib Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Siggaf. Wal-idrus, Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Siggaf.
Empat wali ini, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, aku teladani sejarahnya, aku kirimi Fatihah, sehingga dari empat wali ini aku disampaikan kepada Rasulullah SAW, sehingga Imam Haddad beliau mengatakan, ida ashkala alayya hadithun ahwa sahih au dhaif sa'altuhu minan nabi ya qadha. Empat wali ini yang menyampaikan aku kepada Rasulullah. Habib Toha yang menyampaikan siapa? Habib Ahmad bin Ali Bafaqi. Wali itu yang akan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita jangan sampai males duduk dengan orang soleh. Kalau udah duduk sama orang soleh nggak usah takut Pak. Dikatakan Imam Haddad beliau mengatakan, man arafna ma sayyabna. Siapa orang yang kenal kami orang-orang soleh, ma sayyabna wa in sayyabana. Orang yang kenal dengan kami tidak akan kami sia-siakan walaupun dia telah menyanyiakan kami. Tidak akan kami lupakan walaupun dia telah lupa dengan kami. Man arafna la yakhaf kain man kan. Siapa orang yang kenal dengan kita tidak perlu takut la minal insi wala minal jinni. Siapa orang yang kenal dengan kita tidak perlu takut bangsa jin ataupun bangsa manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada cerita. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Imamul Haddad yang ngarang Rotibul Attas. Beliau punya santrinya namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros. Seperti kayak ceritanya Habib Toh. Datang ke guru nggak punya ilmu tapi hati bersih. Ini Syekh Ali Baros datang ke Habib Umar, dia nggak punya ilmu. Kosong. Ngaji, gal Habib mau ngaji, jangan dulu, sapu itu halaman. Dapat seminggu Habib mau ngaji, tolong bersihkan kamar mandi. Habib mau mengaji, tolong kuda dimandikan, dibersihkan, dirapikan. Dapat berapa kali Habib mau ngaji, gal na'am, ta'al indi. Sekarang kau duduk di sini. Ayo gerak, baca kitab Bidayatul Hidayah. Membaca muqaddimah sampai waha ana musyirun alaika bibidayatil hidayah. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attajib, cukup ya Ali, aku akan tuangkan kepadamu ilmu zahir dan batin. Ketika hatinya udah siap, Syekh Ali Baros ini dari cintanya sama Habib Umar sampai Habib Umar mengatakan bahwasannya ana sunduk wa Ali gufluha man farqa baina Umar wa Ali la yuflih. Siapa orang yang memisahkan aku dengan santriku Ali, nggak mungkin nggak mungkin beruntung. Makanya kata para habaib, siapa yang rotib Fatihah ke Habib Umar, lupa rotib Fatihah kepada si Ali, Fatihahnya nggak diterima sama Habib Umar. Ini si Ali pelajaran jadi santri. Apa yang dilakukan? Si Ali pamit, Habib ini menunjukkan penjagaan orang soleh kepada santrinya. Orang kalau udah kenal orang soleh, nggak perlu takut Pak. Bangsa jin ataupun bangsa manusia nggak usah takut. Kalau udah punya hubungan dengan orang soleh. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf Jeddah beliau mengatakan, man ta'allaq bizyan nalal aman watmi'nan wayudkan ini dengan makan. Kalian tidak akan menemukan ketenangan ini dengan bermaksiat. Kalian tidak akan menemukan ketenangan di majelis ini dengan apapun yang kalian lakukan dengan kenikmatan dunia, karena ini adalah raudhah min riyadil jannah. Orang kalau punya hubungan sama orang soleh, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf, 3 istimewanya. Nahlal aman, hidupnya aman. Watmi'nan, hidupnya tenang. Wa yudrik ma la yudrik ahluz zaman. Dia akan mengungguli derajat ahli ibadah di zaman tersebut. Habib Toha contohnya, beliau biasa. Al-Fakir tanya kepada putra beliau, ayah kami biasa. Tapi ketika duduk dengan orang soleh, yudrik ma la. Bukan haji, hajimu, haji yang kau lakukan. Kalau orang mikir, kok haji kok. Orang soleh itu punya pandangan yang nggak bisa dipandang oleh kalian. Qulubul arifina laha uyunun taro ma la yarona diruna. Hati orang soleh itu punya pandangan yang mampu memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata manusia. Habib Umar lihat Syekh Ali ini belum waktunya haji. Habib, saya kepingin menyempurnakan iman Islam saya. Ali duduk di sini bersama Umar. Dapat sebulan. Habib kepingin berangkat haji. Apa kata Habib Umar? Ali
duduk di sini. Habib kepingin haji. Senyum Habib Umar, apa katanya? Imshi ana ma'ak. Jalan wahai Ali, aku akan menyertaimu. Aku akan mengawasimu. Jalan berangkat haji. Haji ini cobaan, Pak. Bukan sekedar ibadah, zahir batin haji itu. Bukan orang kuat bisa haji. Iman harus kuat. Di haji itu, umroh itu yang nikmat cuma di Masjidil Haram sama di mana namanya? Di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Lepas dari itu kayak di Eropa. Mall dengan macam-macamnya. Ketika si Ali berangkat pada zaman itu, berangkat di dalam Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, cerita ini diceritakan. Ketika itu si Ali Baros ketemu perempuan. Di zaman itu tertutup. Apa? Taharrok syahwatu. Syahwatnya si Ali bergerak. Wajar namanya manusia. Memandang aja kita kanan. Orang syahwat kepada siapapun itu wajar. Yang jadi masalah itu kan cara mengungkapkannya. Cara mengaplikasikannya. Kita cinta kepada siapapun boleh. Namanya hati. Ya kesalahan kita melihat. Ada istri orang kita lihat seneng. Ya salah kamu lihat. Hati tapi dimatikan ataupun dikembangkan. Kalau dikembangkan haram. Kalau dimatikan, kamu akan menjadi ibadah karena kamu apa? Menahan dari nafsu yang haram. Saya Ali Baros duduk dengan perempuan di zaman itu nggak kayak sekarang. Ini cuma duduk aja, ngobrol udah maksiat besar kalau dulu. Saya Ali ini ngobrol, kemudian dengar suara. Ya Ali. Kemudian si Ali, ya Allah. Kenapa bang? Guruku. Bang, enggak ada orang, cuman elo sama gua. Cuman kamu dan aku, bang. Iya ya. Ini fitnahnya perempuan ini berat. Duduk lagi ngobrol. Ya Ali, ya Allah. Kenapa bang? Guruku terdengar. Kamu ini orang kuno. Gak ada guru, gak ada siapa. Aku sama kamu cuman ini. Kemudian iya ya. Habib Umar udah 3 kali, beliau kan a'ma. Habib Umar itu nggak bisa ngelihat. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas a'ma, sama seperti Imamul Haddad. Beliau punya tongkat, dipukulkan tongkatnya ke mejanya. Tut, dipukulkan ke mejanya dia Hurairah, nyampe ke kepalanya si Ali yang ada di Mekah. Tut, ya Allah, khalas. Ini guruku, lo gue ini. Assalamualaikum, pulang. Langsung pulang. Kenapa? Karena guru selalu memberikan perhatian. Pulang ke Hurairah, Habib Ali, saya Ali bin Abdullah Baros ngerasa salah. Saya punya salah. Mending saya beli surban, oleh-oleh buat guru. Datang ke Hurairah. Assalamualaikum Habib. Ya haya, wa ya sahla, wa ya marhaba. Hajjul mabrur, sa'yan mashkur, tijaratan lal tabur. Kif khabar fi Makkah? Alhamdulillah bil afiyah. Syiwaga wala syi. Ada yang terjadi? Alhamdulillah bil afiyah. Syiwaga wala syi. Terjadi sesuatu. Alhamdulillah. Syiwaga wala syi. Terjadi sesuatu. Alhamdulillah. Gal Ali, mahal yadribak lah. Enggak ada yang mukulin tuh. Gal na'am Habib. Gal hu ana. Itu aku wahai Ali. Misan anta tadri ya Ali. Ana ahfaduka walau min ab'adil ab'ad. Aku akan selalu menjagamu wahai Ali, walaupun engkau di jauhnya jauh. Aku akan selalu menjagamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini istimewanya duduk dengan orang Nah, tapi hati-hati. Duduk dengan orang soleh ini nggak sembarangan. 2 orang yang akan diharamkan barokahnya orang soleh. Mengenal orang soleh itu sulit. Lebih mudah mengenal Allah kata para ulama daripada mengenal wali. Karena seorang wali a'radul basyariyah, dia memiliki sifat manusiawi. Sakit, capek, bau badannya, wajar manusiawi. Siapa orang yang duduk dengan orang soleh, ada 2 orang yang akan diharamkan barokahnya orang soleh. Ada berapa yang diharamkan barokahnya orang soleh? 1,
Gillatut ta'dhim, orang yang kurang menghormat. Dua orang ini diharamkan barokah dan diharamkan melihat keajaiban orang soleh, karomanya orang soleh. Gak mungkin dilihat kepada orang dua ini. Jalisus solihin fa inna ajaibuhum la yafna. Duduk dengan orang soleh, keajaibannya tidak akan pernah habis. Dua orang ini diharamkan memandang karomah orang soleh dan diharamkan untuk mendapatkan barokah orang soleh. Bukan yang diharamkan barokah orang soleh yang duduk menjadi tetangga, menjadi temannya. Yang diharamkan barokah orang soleh bukan orang yang jauh. Yang diharamkan barokah orang soleh adalah orang yang dekat tapi tidak punya sopan santun, tidak punya ta'dhim, tidak punya pengagungan kepada orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Hormati. Jangan kalau sudah mati baru dipuja. Kita lihat Habib Thaha. Imamul Haddad sudah mengingatkan kepada kita. Berapa banyak orang itu memiliki sifat maddahatil kubur. Kalian itu adalah pemuja kuburan. Kenapa dibilang pemuja kuburan? Ketika masih hidup nggak dibantu. Ustadz ini masih hidup, nggak mau hadir pengajiannya. Ustadz ini buat acara, nggak mau hadir. Ketika sudah mati, ya Allah, masya Allah. Oh, minta diginikan ini orangnya. Masih hidup nggak mau hadir, meninggal baru dipuji. Ini kata Imam Haddad, maddahatil kubur, nunggu mati baru dipuji. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, orang yang tidak bisa melihat keajaiban orang soleh dan orang yang tidak bisa tidak bisa mendapatkan barokah. Siapa? Yaitu adalah sahibus su'udzan, orang yang punya sifat prasangka jelek. Su'udzon. Jangan su'udzon sama wali, Pak. Seorang wali itu punya dalil. Fasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Jangan pernah kalian prasangka jelek kepada orang soleh. Walaupun dohirnya melanggar syariat, dohirnya, tapi mereka bukan orang yang seperti itu. Pasti ada takwilnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kasih cerita. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Muhammad Maulad Dawila. Habib siapa namanya? Habib siapa namanya? Habib Muhammad Maulad Dawila bin Ali Sahibud Dar bin Alwi Al-Ghuyur ibni Faqihil Muqaddam. Habib Muhammad Maulad Dawila ini wali Majdub. Abahnya Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Muhammad Maulad Dawila ini pernah suka ibadah di Hud. Beliau punya tempat di sebelum Hud itu namanya dulu sekarang namanya Fugma. Desa yang sudah hancur digunakan untuk beliau dengan kholwat. Sehingga beliau kalau lewat pasti ibadah di tempat itu. Habib Muhammad Maulad Dawila. Sampai orang soleh sekarang kalau mau ke Hud lewat tempat tersebut mesti mengucapkan salam kepada kota yang pernah digunakan ibadah oleh Habib Muhammad Maulad Dawila. Apa kata mereka? Salam minni ala bilad nawire, bilad lihalat fiha Maulad Dawila. Salam dariku kepada kota yang penuh cahaya, kota yang pernah ditempati Habib Muhammad Maulad Dawila. Habib Muhammad Maulad Dawila ini, Pak, pernah berjalan sama santrinya. Jalan Majdub, orang soleh. Akhirnya apa? Ketika dia jalan ngomong, Habib lapar, perlu makan. Coba cari unta yang ada di sekitar sini, tangkap, sembelih, makan. Santrinya Habib, siap Habib. Habib yang nyuruh. Sudah, nggak usah mikir kalau Habib yang nyuruh. Bismillah. Ngelihat ada unta, dipegang, disembelih, dimakan. Salah satu santrinya Habib, fuqaha, ahli fikih. Haram. Fadal. Minta maaf anak, masih kenyang. Akhirnya apa? Menjauh dari Habib sama pengikutnya yang makan daging onta itu. Akhirnya apa? Si fuqaha ini nyari sungai, duduk, kemudian ada satu pengembala onta ngomong, saya kehilangan onta sudah 2 hari. Seperti apa ontanya? Kecil, warnanya coklat, di sininya ada putihnya, kakinya ada hitam. Lah, ada dimakan itu sama orang-orang itu. Itu sama orang-orang itu dimakan. Cepat. Ya Allah. Siapa mereka?
Padahal itu ya Allah, mulai 3 hari yang lalu sudah saya nazarkan, saya mau belikan kepada Habib Muhammad Maulad Dawilah. Akhirnya si Fuka, ya Allah, mau ikut makan supan sudah. Kaganangan supan bepada. Mau ngut bepada garing. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini Habib Muhammad Maulad Dawilah. Pernah lagi cerita lagi. Habib Muhammad Maulad Dawilah berjalan. Ini cerita, jangan ditiru adegan ini, berbahaya. Habib Muhammad Maulad Dawilah itu berjalan. Ketika Habib Muhammad Maulad Dawilah berjalan, di situ ada perempuan. Ada perempuan pakai cadar. Kemudian didekati sama Habib, dipanggil sini. Duduk sini. Ngobrol. Ketika ngobrol, ada satu anak netizen. Ada siapa? Netizen. Ngelihat Habib duduk sama, nah, Habib mesum. Ya amdah. Iya kalau. Akhirnya apa? Disuting, kalau bahasa sekarang ini. Saya ceritakan keadaan sekarang takriban lil faham supaya kita mudah memahami. Mengambil si Dinto, mengambil apa namanya Instagram, lab doang. Nah, Habib masuk, Habib cabul. Akhirnya sudah selesai disuting, suudon sama si Habib, dia hendak bekami. Hendak apa? Ketika hendak bekami bukanya, kok pakai bahasa Banjaran ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sudah mulai panas bahasa Banjar saya. 2 hari di sini bisa nyair ini. Akhirnya ini orang langsung lari ke kamar mandi mau buang air kecil. Dibuka garasinya. Ketika dibuka, subhanallah, mobil Innovanya hilang. Mobilnya hilang. Berteriak, ya Allah. Kata temannya, hei, makruh, jelek, berteriak Allah di kamar mandi. Ya Allah. Boh, kenapa kamu? Mobil saya hilang. Mobil saya, kata si temannya, setahu saya sepeda motor kamu nggak punya. Kok kehilangan mobil? Bukan mobil yang itu, mobil yang dibawa pusatnya hilang. Kendaraan saya punya saya yang dibawa pusat ini hilang. Hah? Masa? Iya. Gimana? Polos. La yamutu fiha wa la yahya. Nggak ada tandanya udah. Nggak laki, nggak perempuan. Kosong, polos kayak tembok. Akhirnya, waduh, jatuh di mana? Kok bisa jatuh di mana? Nggak bisa jatuh. Mungkin kecepit. Taipit di mana kah? Kecepit di mana? Enggak. Mungkin ketinggalan di mana gitu, kamu semalam di mana? Enggak. Hilang, kosong, polos. Akhirnya, ayo kita nyari kita nyari tuan guru, nyari yang bisa ngasih apa namanya ngasih ujangan buat kita. Gol ya Syekh. Kenapa? Teman saya kasihan mobilnya hilang. Mobilnya hilang, Masya Allah. Insya Allah ketemu, Insya Allah. Apa mereknya? Apa mereknya? Ada bermerek itu. Ada bermereknya. Apa mereknya? Ada. Nggak ada mereknya tuan guru. Mobil apa ini? Rakitan. Mobil rakitan. Nggak ada rakitannya ini. Kemudian mengatakan banyak. Apa yang hilang? Maaf. Yang hilang bukan mobil Kiai, itu bahasa halusnya. Yang hilang adanya hadanya fulan hilang. Hada hilang. Katanya, tolong Kiai, hada saya dicarikan. Hada kalau tidak ketemu tidak bisa hada-hadaan nanti. Hada kalau nggak ketemu dicari sama hada yang ada di rumah, nggak bisa hada-hadaan. Ini sudah paling halus ini hada ini. Paham, kada paham besok insya Allah pahamnya. Akhirnya apa? Terus gimana? Saya nggak tahu Kiai. Kok bisa hilang hada kamu? Nggak tahu Kiai. Hada saya menghilang begitu saja tanpa pamit. Meninggalkan diriku tanpa apapun. Tanpa sepatah kata.
Akhirnya apa? Kok bisa hilang? Coba-coba kamu ingat-ingat. Saya dari pengajian mau buang air kecil pulang. Tunggu. Kamu ingat-ingat. Ketika kamu jalan apa yang terjadi? Iya Kiai, saya melihat ada seorang Habib pakai janggut, pakai kacamata, jubahnya putih, pakai imam. Loh, kenapa? Saya lihat dia sedang mesum dengan perempuan, saya syuting. Ya Allah, kamu tahu siapa dia? Itu adalah guruku Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darat. Terus gimana Kiai? Kamu cepat minta maaf, kalau tidak hadza kamu akan hilang selama-lamanya. Kemudian katanya, jangan Kiai, ini hadza nggak ada di Indomaret. Hadza nggak ada yang jual di pasar Samarinda, nggak ada yang jual di Balikpapan, nggak ada yang jual. Hadza ini mau beli di mana hadza? Hah? Mau ditempel? Nggak bisa hadza. Hadza otomatis. Akhirnya apa? Kamu datang ke itu Habib, kamu minta maaf. Datang ke rumahnya Habib Muhammad Maulad Dawilah. Gal Habib, samehna, Masya Allah, isbuket. Ya apa gimana kabarnya? Mau ngundang acara, gol enggak Beb, enggak ngundang-ngundang. Mungkin mau nyarang hujan, aduh Beb, enggak mau nyarang hujan. Sarangan saya yang hilang ini Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Ayo Habib, jangan bergurau Habib. Tolong kembalikan hadza saya. Saya bukan pencuri. Sudah Habib minta tolong. Yang di rumah sudah nunggu hadza hilang 3 hari Habib. Kemudian kata Habib apa? Istusawi. Apa yang kau lakukan? Naam Habib, ana khoto, ana salah. Antum duduk dengan perempuan, ana suudon. Ana bilang Habib mesum dengan perempuan. Kata Habib Muhammad Maulad Dawilah, kamu tahu siapa itu? Itu istriku. Pulang dari nyelawat, datang orang meninggal, dia sampai maghrib baru datang. Saya tegur di jalan, kenapa kamu telah pulang? Seharusnya jam 5 sudah di rumah. Iya, nunggu keluarganya dari luar kota, sehingga dia telat mau pulang. Banyak orang laki, mereka nggak bisa perlu keluar itu wanita, sehingga keluarnya setelah maghrib. Iya Habib, minta maaf. Sudah, kamu saya maafkan, kamu pulang. Habib, saya nggak mau pulang tangan hampa. Mau apa? Hadza tolong dikembalikan. Kembalikan hadzaku ya Habib. Insya Allah Habib, jangan ditukar yang kecil hadzanya. Ini tambahan dari saya nih. Tambahan, dia nggak ngomong gitu, tambahan. Hadzanya jangan ditukar yang kecil. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya dia pulang mandi, subhanallah, hadzanya kembali. Dicek, alhamdulillah seperti semula, kada tertukar nalang lain, teman. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi dua orang yang tidak akan mendapatkan barokah dari orang. Dan hati-hati ya, hati-hati kepada orang yang suka mengingkari orang soleh. 5 bahaya orang yang suka 5 bahaya orang yang suka ingkar kepada orang soleh. Suudzon kepada orang soleh, menyakiti orang soleh, bicara dengan apa yang dia tidak tahu tentang orang soleh. Allah akan hukum dengan 5 hukuman. Berapa hukumannya? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, mautul qalb. Orang yang punya prasangka jelek kepada orang soleh, mautul qalb, hatinya akan dimatikan oleh Allah. Hatinya akan dimati. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, man waqa fi irdil wali ibtalahullahu bimautil qalb. Siapa orang yang membicarakan orang soleh, suudon kepada orang soleh, Allah akan matikan hatinya. Hati kalau sudah mati, tandanya ada 3. Dinasihati dia nggak dengar, jatuh ke kemaksiatan dia tidak merasa sakit, tidak menyesal, beribadah tidak terasa nyaman. Itu adalah tanda daripada hati yang dinasihati nggak masuk, jatuh ke kemaksiatan tidak merasa sakit, beribadah tidak merasa nyaman. Yang kedua, su'ul khatimah. Orang kalau dia ini suudzon dengan wali, lihat matinya dalam keadaan jelek. Irdus solihin summun gotil. Kehormatan orang soleh racun yang sangat mematikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mamata bi khair gat man ada solihin. Dikatakan Abul Abbas Al-Mursi,
Ahmad bin Umar Al-Mursi mengatakan bahasanya, aku tidak pernah melihat orang yang pernah menyakiti orang soleh mati dalam keadaan baik, matinya su'ul khotimah. Yang ketiga, tufsidul aqidah wal iman, mengingkari orang soleh, suudon kepada orang soleh, menyakiti orang soleh, bisa mengurangi, merusak daripada iman dan akidah kita. Makanya orang kalau sudah kurang ajar sama wali, lihat akidahnya dirubah oleh Allah menjadi akidah-akidah yang jelek. Yang keempat, al-faqr, hidupnya akan dipenuhi dengan kemiskinan, walaupun dia orang paling kaya, hatinya diselimuti dengan kemiskinan. Kata Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, man tajarra li irdi ahlil bait ubtuliya bil faqr. Siapa orang yang menyakiti, yang mengganggu kehormatan para habaib, para ulama, maka akan diuji oleh Allah dengan kemelaratan, kemiskinan. Dan yang kelima apa? Yaitu adalah ma'indahu dzurriyyah. Allah akan haramkan dia memiliki dzurriyyah. Inggirok, nggak punya keturunan. Seandainya punya keturunan, keturunannya akan menjadi musuh, bumerang bagi dia untuk menjadi musuh bagi dia. Kenapa? Karena dia telah menyakiti orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya akan rangkan tentang Habib Soleh, Habib Toha ini 4, tapi sepertinya waktunya nggak cukup. Jadi saya kasih 2 dulu. Pelajaran penting dari Habib Soleh ada berapa? Seharusnya 4, saya kasih 2. Yang pertama adalah dekat dengan orang soleh. Yang terakhir sebelum saya tutup, apa? Ihtimamnya beliau dengan maulid Simtud Duror. Ini amalan beliau. Saya sekarang akan merangkan tentang apa sih istimewanya maulid Simtud Duror. Kenapa maulid Simtud Duror ini kok bisa nyebar? Apa manfaatnya? Supaya kita ketika baca, kita nggak bermain. Supaya kita ketika baca, kita mantap. Istimewa Simtud Duror sangat banyak, tapi saya singkat di sini ada 7 keistimewaan diantaranya Simtud Duror. 1. Karoma lil mutaakhirin. Simtud Duror adalah hadiah, pemberian yang besar untuk orang yang hidup di akhir zaman. Kata Habib Ali Habsyi, maulid alladhi allaftuh karoma lil mutaakhirin. Buku maulid yang aku karang ini adalah hadiah terbesar untuk orang-orang setelahku, yaitu di akhir zaman akan mengambil banyak manfaat daripada maulidku. Ini yang pertama, yaitu hadiah terbesar untuk akhir zaman. Yang kedua, yajma'ukum 'ala Allah wa 'ala nabi. Istimewanya maulid Simtud Duror adalah bisa menjadi jembatan supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Habib Ali Habsyi? Wa in kanatil alsunu la tafi bi usril mi'syari awsafi dalikal mausuf tashwigan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Aku nggak bisa mensifati Rasulullah, tapi aku karang ini tujuannya apa? Obat rindu bagi mereka, supaya di dalam diri manusia tersebut tumbuh rasa rindu kepada Rasulullah. Tumbuh rasa rindu, karena setiap umat Nabi memiliki benih cinta kepada Rasulullah. Tinggal kita pupuk, kita siram, dan pupuk yang paling bagus untuk menumbuhkan benih cinta kita kepada Rasulullah adalah maulid Simtud Duror. Dikatakan kata Habib Ali Habsyi, maulidi hada bayajmaukum 'ala Allah bayuhabbibuhum ilan nabi. Maulidku yang aku baca, maulid yang aku karang ini akan bisa menyampaikan kalian kepada Allah. Jika kalian baca, kalian akan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid ini tujuannya supaya kita cinta dengan Rasulullah. Yang ketiga, istimewanya daripada maulid ini apa? Sirrun azim. Ada rahasia yang sangat agung dan besar di dalam maulid ini. Kata Habib Ali Habsyi, maulid fihi sirrun azim. Maulid yang aku karang terdapat di dalamnya rahasia yang sangat besar. Hatta ana, bahkan aku sendiri, kata Habib Ali, tadajaddat li bi qiraati mafahim jadidah. Setiap aku baca maulidku ini, aku dapat pemahaman baru. Bahkan aku merasa kayaknya maulid ini bukan keluar dari lisanku, karangan orang. Kenapa? Aku kayak pertama kali mendengarkan bacaan ini. Kenapa? Karena ada sir yang sangat besar yang ada di dalam maulid Simtud Duror. Yang keempat, apa istimewanya? Hudururun Nabi. Hadirnya rohna Nabi ketika dibaca maulid ini. Siapa yang ngomong? Habib Ali.
Apa kata Habib Ali? Al-maulid ana alaftuhu ala niyah salihah. Maulidku ini, kata Habib Ali, aku karang dengan niat yang baik. La syak, tidak diragukan, anna ruhu sallallahu alaihi wasallam yahdur inda qiraati, hadir ketika dibaca maulidku ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, al-fatah, diberikan futuh oleh Allah. Apa futuh? Futuh itu cahaya di dalam hati, mudah untuk memahami. Futuh, pemahaman di dalam hati yang mudah. Orang kalau sudah dapat futuh, baca kitab kecil, kayak perasa kitab besar. Saya kasih contohnya futuh. Futuh itu keadaan kayak sekarang. Saudara kalian nelpon, di mana? Di hallnya Habib Toha. Ada apa di sana? Ketika lampunya ada, oh ada ini, ada Habib yang ceramah, pakai surban ini, pakai cincin ini, pakai ada bendera, ada ini temanku, bajunya warna ini. Kalian akan tahu secara jelas, detail. Kenapa? Ada lampu. Begitu juga hati. Hati yang dapat futuh, kitabnya kecil, tahu detailnya masalah. Tapi orang kalau kitabnya banyak, seperti sekarang, mati lampu. Hup, mati lampu, kemudian ada yang nelpon. Ada apa di sana? Mati lampu, nggak kelihatan. Itulah keadaan orang yang belum mendapatkan futuh dari Allah. Karena futuh adalah cahaya di dalam hati yang diberikan kepada orang yang suka duduk dengan orang soleh. Allahumma shalli Muhammad. Apa kata Habib Ali Habsyi? Man aradal fatah falyahfad maulid au yaktubuh. Siapa orang yang ingin dapat futuh dari Allah, dapat cahaya hatinya, hendaknya menghafalkan maulidku ini atau menulis. Minimal kalau kada bisa, mun kada bisa difotokopi atau gimana, kita bagikan kepada majelis. Oh, majelisnya guru ini kada ada kitabnya, kita yang nanggung biayanya, insya Allah juga akan masuk di dalam ini. Fadlullah wasi', keagungan Allah sangat luas. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keberapa? Yang keenam. Apa? Dohar sir wa nur nabi. Orang yang suka baca maulid Simtud Durar ini akan nampak di dalam wajahnya nurnya Rasulullah. Akan nampak di wajahnya nurnya Rasulullah SAW. Dikatakan maulidi hada asyuf annahu lau dawama wahid. Kata Habib Ali Habsyi, maulid yang aku karang ini, aku lihat siapa saja yang dia kontinu istiqomah membaca atau menghafal atau dijadikan wirid. Habis sholat dibaca, habis sholat asar baca lanjutannya, habis sholat maghrib dijadikan wirid. Maka apa? Annahu bayat harlahu syai' min sirrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan mendapatkan daripada sir dan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang membaca, yang menghafal dan yang menjadikan rutinitas sebagai wirid, maka akan nampak di dalam diri orang tersebut nur Nabi. Yang terakhir apa? Yajbur ma'afat wa yulhigna ma'ahum. Kita akan, orang kalau baca maulid ini, kita masa muda lupa. Masa muda kita banyak daripada kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi dengan maulid ini akan banyak menutupi kejelekan kita yang lalu, masa lalu kita akan tertutup dengan maulid ini. Kata Habib Ali Habsyi, buruzu hadzal maulid fi hadzal zaman bayajbur ma'afat al-mutaakhirin min azmina as-sabiqah. Kata Habib Ali Habsyi, munculnya maulidku ini di akhir zaman sebagai penutup kebiasaan kejelekan, amal-amal jelek mereka, ini yang akan menembel daripada kejelekan mereka yang terdahulu dengan maulidku ini. Amin Allahumma, amin Allahumma. Sebagai penutup, dengarkan, sebagai penutup sebelum saya kasih pertanyaan, dengarkan, orang kalau sudah baca maulid, Nabi akan ada di hatinya. Tujuannya maulid ini apa? Melahirkan Nabi di hati kita. Habib Ali Habsyi ngarang maulid. Habib Toha berjuang, salah satu pejuang maulid Habsyi di sini. Habib Ali Habsyi, awama alim tabi annana ahlul wafa wa muhibbuna la zala tahta diwana. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kalian nggak tahu, kami orang soleh, orang yang paling pintar membalas budi. Kami orang paling pintar membalas budi. Habib Toha dibayar sama Habib Ali. Habib Toha salah satu pejuang di Samarinda, menyebarkan maulid Habsyi, balas gratis. Enggak, Habib Ali Habsyi enggak tinggal diam. Apa? Ta'al ya Toha, meninggal engkau di pangkuanku. Sehingga Habib Toha meninggal di mana? Di Solo.
Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang akan meninggal dalam keadaan apa yang sering dia lakukan di dalam masa hidupnya. Nggak sembarangan bisa mati di khol. Kenapa nggak meninggal di Samarinda aja? Dipanggil sama Habib Ali. Kenapa? Dibalas sama Habib Ali. Oleh karena itu, lahirkan Nabi di hati kita. Maulid Habsyi inti utamanya adalah melahirkan Nabi di hati. Kalau sudah lahir, Beb, apa yang kita dapatkan? Sebagai penutup penyempurna acara ini. Satu, siapa orang yang melahirkan Nabi di hatinya, Allah akan berikan 4 kemuliaan. Lahirkan Nabi di hati kamu, di hati anak kamu, di hati keluarga kamu, ambil 4 kemuliaan. Satu, nur, kamu akan dapat cahaya. Wulidal huda fal kainatu diya'u. Ketika Nabi lahir cahaya. Kata Siti Aminah, ketika aku melahirkan bayiku, aku nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa. Aku kayak melahirkan cahaya, kayak ngelahirkan bulan yang begitu terang. Lahirkan Nabi di hati akan terang. Kalau sudah terang, nggak perlu mengusir kebiasaan jelek kita. Gelap itu nggak usah diusir, nyalakan lampu gelap akan hilang. Begitu juga nyalakan api nyalakan cahaya Nabi di hatimu, gelapnya hati kamu akan hilang otomatis. Yang kedua, apa? Api syahwat akan mati. Kalau Nabi lahir di hatimu, api syahwat yang kamu tidak bisa mengendalikannya akan mati. Bayangkan, api yang ribuan tahun disembah oleh orang Yahudi, banjir Nabi Nuh, itu api tetap menyala. Kena banjir tetap menyala itu api. Ketika Nabi lahir, midat, mati itu api. Begitu juga lahirkan Nabi di hati kamu. Api syahwat yang kamu tidak bisa mengendalikan akan mati dengan otomatis dengan kamu melahirkan Rasulullah di hati kamu. Yang ketiga, apa? Zalahubud dunia, cinta dunia, rakus terhadap dunia akan hilang ketika Nabi lahir, ketika Rasulullah lahir. Wadana waktul hidayah wahimal kufri taza'za. Ketika Rasulullah lahir, gedung-gedung Romawi runtuh hancur. Begitu juga cinta dunia yang ada di hati kamu, ketika kamu cinta kepada Rasulullah hilang. Sayyidina Abu Bakar apa katanya? Matarokta, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk keluargamu? Aku tinggalkan 2 ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan aku tinggalkan engkau. Sampai Sayyidina Abu Bakar punya anak perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Asma ini kakeknya namanya Abu Kuhafa, abahnya Sayyidina Abu Bakar. Abu Kuhafa ini belum masuk Islam pada waktu itu. Belum masuk Islam pada waktu itu. Ketika belum masuk Islam, Abu Kuhafa ini ngomong sama Asma. Asma, kemana ayahmu? Pasti pergi dengan Muhammad. Dia bawa semua hartanya. Itu ayah yang nggak betul, nggak becus dengan anaknya. Asma sudah cinta Nabi, nggak ada dunia di hatinya. Asma ambil kresek diisi batu dibungkus. Abu Kuhafa, abahnya Sayyidina Abu Bakar ini, tapi masuk Islam setelah itu. Sebelum masuk Islam, beliau ini pada waktu itu buta, dalam keadaan buta. Diambil kresek sama Asma, dibawa ke kakeknya, mengatakan, ayahku meninggalkan ini. Dipegang sama Abu Kuhafa. Cukup kalau ini ya, banyak cukup ya, biar Abu Bakar pergi dengan Muhammad asal meninggalkan itu. Nggak ngomong mas, cuma ngomong meninggalkan ini. Kenapa? Ketika ada Rasulullah di hatinya akan hilang itu cinta dunia, tamak terhadap harta. Berapa banyak orang gara-gara harta saudara harus terpisah, keluarga harus bertengkar. Kenapa? Lahirkan semua solusi akan ditemukan ketika Anda melahirkan Rasulullah. Terakhir apa? Ketika kita melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa? Yaitu adalah adraka kulli syai'. Semua apa yang kita inginkan akan kita dapatkan kalau Rasulullah ada di kita. Habib Ali Habsyi buat maulid ini di Sewun, punya halaman yang luas, namanya Saha Anisa. Habib Abdul Qadir bin Qutban pernah melihat arwah daripada ahli tarim itu berbondong-bondong pergi ke maulidnya Habib Ali Habsyi. Ditanya, "Gal ya salaf, mau kemana?" "Ba'ahdur inda Ali Habsyi."
aku akan hadir majelisnya Ali Habsyi. Ketika ditanya sama Habib Abdul Qadir bin Qutban, gal ya Habib Ali, aku lihat arwah orang soleh datang ke tempatmu, hadir ke majelismu. Punya apa kamu Habib Ali? Punya jimat apa? Punya apa namanya? Punya sesuatu apa kamu sehingga mereka bisa datang semua? Apa kata Habib Ali Habsyi? Gabattu bijidil a'dham. Aku megang kepalanya. Aku megang umpan yang sangat istimewa. Gabattu bi Muhammad Sayyidil Wujud. Aku berpegang teguh dengan Rasulullah sehingga semua para wali mendekat kepadaku. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo sebelum ditutup saya kasih 3 pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan, yang saya tunjuk jawab, yang nggak ditunjuk nggak boleh menjawab. Salah pindah ke yang lain. Pertanyaannya ada 3. Yang bisa jawab dapat hadiah sarung, dapat hadiah pin, terakhir dapat hadiah surban, juga dapat hadiah air. Airnya kurang 1 air. Pertanyaan pertama. Sebutkan. Yang bisa jawab angkat tangan. Allahumma selamat. Apa? Apa? Allahumma selamat. Apa istimewanya? Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaannya adalah apa istimewanya orang yang dekat dengan orang soleh? Siapa yang bisa? Tunggu, tenang. Al-agrab fal-agrab, yang dekat dulu. Ya, ini. Enggak apa-apa kalau nyatet sendiri. Siapa namanya? Ismail Dip. Boh, kamu Il? Mbak Anil. Apa jawabnya Il? Apa istimewanya duduk dengan orang soleh itu? 1. Ngambil titipan paket. Apa? Titipan, ngambil titipan. Oh, COD kamu. Ngambil apa? Titipan. Ngambil titipan paket. Kedua, Sabunnya hati. sabunnya hati. Ketiga, Beruntung dunia akhirat. apa? Beruntung dunia akhirat. Ya, betul. Tepuk tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan umurnya barakah, rezekinya barakah. Allahumma iftah ali fadal arifin, alimhu ilmu ta'wil, wa yahdi ila sawi sabil, hadini yakun salih jalib li kulli khair. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Habib Ali Al-Habsyi, menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, dikumpulkan bersama Habib Ali Habsyi ma'al lutf wal afiyah. Al-Fatihah. Sarung. Kasih sarung. Ya. Pin. Pertanyaan kedua, sebutkan apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa istimewanya Maulid Habsyi? Tenang. Habib Ahmad mana Habib Ahmad? Habib Aik. Maju Beb. Tenang. Kursinya taruh bawah kursinya. Tenang. Angkat tangan yang tinggi. Jangan tinggi-tinggi. Tenang. Habib Ahmad yang nunjuk. Habib. Jangan terpengaruh Habib. Tunjuk 1 Beb. Ayo ha. Ya amdah. Ya. Yang mana? Baju apa? Baju biru, baju putih ya. Ya, coba. Ya. Duduk sini dulu, Beb. Duduk dulu, Beb. Kasih mic. Salah ganti ke yang lain. Cepat. Yang belakang siap-siap. Siapa namanya? Muhammad Rizky Rahman. Apa? Muhammad Rizky Rahman. Muhammad Rizky Rahman. Dari mana? Dari Lambung Mangkurat. Mana? Lambung Mangkurat. Samarinda.
Dihiga inilah. Nah, ayo, ayo. Apa yang pertama? Apa istimewa nasi tudural ada berapa? Ada 7, Bib. 1. Menutup kebiasaan jelek pada masa lalu, Bib. Ya, nggak apa-apa. Kedua. Kedua, hadiah terbesar bagi umat akhir zaman. Ya. Ketiga. Ketiga, menjadi jembatan kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Keempat. Terdapat cahaya atau rahasia yang sangat agung. Kelima. Hadirnya Nabi ketika maulid. Keenam. Diberikan futuh atau pemahaman yang mudah. Ketujuh. Akan nampak nur Rasulullah pada dirinya. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan nur Nabi, cahaya Nabi. Allahumma ftah ala fadhal arifin, alimu muta'abil, wa yahdi ila sawi sabil. Hadini kuntum salih jali balik kulli khair dafi al-kulli syar. Al-Fatihah. Ya, kasih. Bahap lah. HP berselfie dulu kita. Selfie. Pakai HP-nya. Ayo Beb, sini. Berselfie kita. Ayo. Cepat. 1. 2. 2,5. Kayak ini nah. Sudah. Allah Muhammad. Terakhir, yang bisa dapat sur. Tenang yang di belakang, sabar. Pertanyaannya ada 2. Ada berapa pertanyaannya? 1. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaan pertama adalah sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama adalah apa? Siapa? Siapakah wali yang dipegang oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad yang menyampaikan kepada Rasulullah? Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Kedua, tadi ada seorang Habib mengatakan bahwasanya siapa orang yang memiliki hubungan dengan orang saleh, Allah akan berikan 3 kemuliaan selain yang tadi. Siapa Habibnya? Apa 3 kemuliaan orang yang menjalin hubungan dengan orang saleh? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ya amdah. Han, ayo. Han. Tunjuk, Beb. Ya, coba, ya. Ayo maju. Siapa namanya? Hah? Nawawi. Nah. Alamat sih, belakang. Mbak Enwi. Apa jawabannya? Duh. Ya amdah. Siapa nama Habib yang menyampaikan Habibullah Haddad kepada Rasulullah? Yang menyampaikan ada 4 orang. 1. Habib Umar bin Abdurrahman Watos. Salah. Itu yang kecil. Ya ini depan ini. Tunggu, tenang. Oh mah. Tabu lirit. Ayo, siapa namanya? Ibnu man? Ibnu Ilham. Oh, Ibnu Ilham. Apa jawabannya? Yang menyampaikan 1 Sayyidina Al-Baqil Muqaddam. Imam Abdurrahman Segaf. Habib. Siapa? Umar Muhdar. Habib Abdullah Ali Drus. Habib Abdullah Ali Drus. Pertanyaan pertama betul. Pertanyaan kedua, orang yang punya hubungan dengan orang soleh mendapatkan apa dan siapa yang mengatakan tadi? 1. Mendapatkan surban. 1. Yang mengatakan Habib Umar bin Abdurrahman. Salah. Coba, Beb, tunjuk Beb. Di dalam boleh, di sini boleh, di belakang boleh. Ayo Beb. Coba ini, coba. Ayo. Tenang. Allahumma shalli ala Muhammad.
Siapa namanya? Muhammad Jazai. Siapa? Muhammad Jazai. Al-Fatihah. Apa jawabannya? Apa yang? Habib Abdurrahman Asgaf. Yang nyampaikan Imam Haddad ada berapa orang? Fakih Al-Muqaddam, Abdurrahman Asgaf, Habib Al-Idrus. Siapa tuh? Habib Satu. Lupa. Habib Fakih Al-Muqaddam. Fakih Al-Muqaddam. Abdurrahman Asgaf. Abdurrahman Segaf. Lupa. Gate. Ayo beb. Itu coba itu. Itu nih. Antar. Ismi Purnomo. Siapa? Siapa namanya? Purnomo. Dari Tenggarong. Oh, beun mo. Jadi yang gurunya Imam Haddad pertama adalah Sayyidina Fakih Kodam, yang kedua adalah Habib Abdurrahman Asgaf, yang kedua adalah Habib Umar Mihdar, yang keempat adalah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Terus siapa yang mengatakan orang yang punya hubungan kuat dengan orang soleh, apa yang didapatkan dan siapa yang mengatakan? dari Habib Ali bin Ahmad, terus yang dikatakan salah. Tunjuk, pian beb. Ya. Tenang. Bagi mit. Siapa namanya? Muhammad Aldi, Beb. Hah? Muhammad Aldi. Aidi. Yang menyampaikan Imam Haddad. Habib Muhammad Dawileh. Habib Abdurrahman. Siapa? Habib Muhammad Dawileh. Salah. Hitam. Umah. Hi. Paket sih Din. Siapa namanya? Ayo. Satu. Siapa namanya? Ahmad Al-Madani, Beb. Siapa? Ahmad Al-Madani. Deketin mic-nya. Ahmad Al-Madani. Ya, siapa wali yang anu? Jangan dipegangin biar berusaha sendiri dia. Siapa guru anu? Siapa yang menyampaikan Imam Haddad kepada Rasulullah? Imam Fakih Al-Muqaddam. Fakih Al-Muqaddam. Imam Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Segaf. Habib Umar Muhdar. Siapa? Habib Umar Muhdar, Beb. Yang dekat mic-nya. Habib Umar Muhdar. Ya, Muhammad ini. Habib Abdullah Al-Idrus. Yang dekat siapa? Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus. Siapa orang yang memiliki hubungan orang soleh kuat dengan orang soleh mendapatkan ini? Siapa yang mengatakan? Apa yang didapatkan kalau dekat dengan orang soleh? Ada 3, Beb, ya? Ya. Habib yang dekat. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Apa yang didapatkan? Maka dia akan mendapatkan keamanan, Aman. ketenangan. Apa? Ketenangan. Apa? Ketenangan. Ya, ketenangan. Dan mengungguli ahli ibadah dari zaman dan mengungguli ahli ibadah. Tenang itu. Tarik nafas dulu, takut hilang surbanah. Tarik nafas dulu. Gimana? Dan akan mengungguli Tenang dulu. ibadah dari zaman Orang yang punya hubungan kuat dengan orang soleh, siapa yang mengatakan? Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Dapat apa dia? Dia aman, Pakai akan mendapatkan keamanan, Satu. ketenangan, Apa yang pertama? keamanan, Aman. Aman. Nomor 2. ketenangan, Apa? ketenangan, mendapatkan ketenangan, ketenangan. Ayo. Yang ketiga, mengungguli ahli ibadah. Mengungguli para ahli ibadah pada zaman dahulu. Mengungguli. Gimana? Mengungguli para ahli ibadah di zaman dahulu. Maksudnya? Orang yang dekat terhadap orang soleh akan Pakai mendapatkan keamanan. Mendapatkan keamanan, ketenangan. Dan yang ketiga itu mengungguli ahli ibadah. Ya, betul. Tepuk tangan. Masya Allah, Beb. Selfie. Ayo, mudah-mudahan barokah. Ayo, Beb, selfie. Iya, mudah-mudahan barokah rezekinya, barokah jadi orang soleh, rezekinya barokah jadi orang yang cinta kepada para ulama, para habaib. Allahumma nawwir qalbu bi nuri dzikri, bi nuri shalah, bi nuri habib sallallahu alaihi wasallam, ma'al lutuf wal afiyah bi jahi sayyidil bariyah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah insyaallah.
Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma amin. Hah? Apa? Oh surban. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf khususnya kepada para habaib, tawalna fil kalam, terlalu panjang ceramah saya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan 2 pelajaran, sebenarnya 4 pelajaran tapi 2 ini kita ambil. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan barakah bi ta'ala insyaallah. Ya Allah bitaufiq hatta nufik walal haqil farid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.